dari soal-soal ujian tahun lalu gitu. Oke, sebelum kita mulai sesi kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung aja ya. Aku share screen. Oh, mana? Apakah sudah terlihat layarnya? Oh, sudah ya, sudah terlihat ya. Oke, sudah terlihat lah. Udah. Oke. Oke, pertama, aku ini comot-comot soal ujian tahun-tahun lalu sih, kemungkinan dari 2015 sampai 2016 gitu. Nah, pertama kita dikasih satu statement yaitu overlap integral. S dapat digunakan sebagai salah satu parameter interaksi antar orbital yang akan membentuk ikatan kovalen. Dimana kalau S makin besar, artinya tumpang tindih atau overlapnya makin kuat gitu. Nah, lalu kita disuruh buat mensketsakan kurva S sebagai fungsi jarak antara inti R antara interaksi dua orbital Px berikut. Nah, kurvanya bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Karena yang parameter apa nih? Parameter x-nya itu cuman jarak aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah punya jenis orbitalnya kayak gini, ini mau jarak berapapun juga jenisnya bakal tetap orbital ikatan gitu. Nah, kecuali apa yang bisa merubah jenis orbital ini? Yang bisa merubah jenis orbital ini adalah orientasinya terhadap uh, orbital yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ini awalnya ini sudutnya seperti ini, terus ada orbital lagi di sini, tapi yang satunya kayak gini, orientasinya berbeda, itu jadi orbital anti ikatan. Nah, terus menurut teori MO ini, orbital ikatan apakah yang akan dihasilkan berdasarkan interaksi pada gambar di atas ini? Nah, kalau kita lihat yang gambar di atas ini orbitalnya sefasa ya. Orbitalnya sefasa berarti interaksinya namanya orbital ikatan. Jelaskan secukupnya. Sefasa. Selesai. Nah, terus yang C. Kok yang C? Yang C. Melanjutkan konsep overlap di atas, kecakan pula kurva S sebagai fungsi sudut theta untuk interaksi antara dua orbital Px dan Pz berikut. Nah, jadi kalau misalnya ini berarti ini plus 90 ya kan? Ini minus 90 ke sini berada di bawah hingga sudut plus 90, orbitalnya berada di atas. Jadi ini dikasih clue lagi kalau S-nya kurang dari 0 berarti orbitalnya sifatnya anti ikatan. Nah, berarti untuk C ini bagaimana bentuknya? Nah, kalau misalnya tetanya ini sama dengan min 90, berarti bentuk overlapnya kayak gimana? Kayak gini kan overlapnya. Nah, berarti kalau overlapnya kayak gini, S-nya maksimum gitu kan. Maksimum sama dengan 1. Ya udah kan di sini. Nah, terus uh, jangan aku definisiin kayak gini ya. Karena nggak dispesifikan S-nya berapa. Nah, tapi kalau misalnya minus 90 berarti S-nya minimum gitu. Kita
kita sebut saja ya ini S, ini min S gitu. Ya oke, Berikannya ininya kalau misalnya sudutnya 90 derajat, berarti minimum. Sebentar ya. Kalau tetanya min 90, kalau tetanya sama dengan ini kan tetanya 0 ya. Kalau misalnya kayak gini 0. Orbital berada di bawah. Atau kalau misalnya ini orbitalnya berada di atas. Nah, kalau misalnya 90, ini tinggal tergantung kalian definisinya aja sih. Cuman pokoknya intinya gini ya. Kalau misalnya ininya kalian rotasinya menurut ininya berarti maksimum ketika sudutnya sama dengan 90 derajat gitu. Berarti kurvanya bakal kayak gini nih. Kalau misalnya menurut ininya ya. Tapi kalau misalnya ini min 90, berarti ininya ke atas, ini lagi ke bawah gitu. Nah, ya gitulah intinya. Tapi somehow di kunci jawaban yang diberikan dibilangnya plus 90 itu bonding. Jadi ya kan plus 90 bonding kan. S-nya sama dengan S, terus ininya ini kan 0, ini min 90 ya. Ini plus 90 bonding, 0 non bonding, min 90 berarti anti bonding. Ya intinya kayak gitulah ya, kayak kalau misalnya S-nya maksimum berarti bonding, tapi kalau S-nya minimum berarti anti bonding gitu. Oke, terus yang E nih, yang lebih teoritis gitu. Nah, gambar rumus struktur asam asetat beserta seluruh ikatan dan seluruh pasangan elektron bebasnya. Tentukan elektron yang bisa mengalami eksitasi. Yang satu sigma ke sigma star. Nah, sigma ke sigma star itu berarti yang mana aja? Nah, sigma ke sigma star itu berarti semua elektron yang ada di ikatan sigma-nya itu. Jadi ya boleh kalian pilih salah satu lah dari sini, ambil satu gitu. Terus kalau misalnya dari P ke P star, itu yang mana? Itu tentunya adalah elektron yang berada di orbital P, yaitu di ikatan rangkap yang CO ini. Nah, lalu N ke N ke sigma star itu artinya dari N PeB ke ikatan sigma star. Nah, berarti itu adalah yang ini. Nah, terus N ke P star sama juga yang ini juga kan. Dia bisa ngasih elektron ke orbital P star yang ada di ikatan CO ini. Nah, ini regionnya untuk setiap transisi kalian pakai patokan aja 270, 220, terus kurangi 50 lagi, jadi 170, terus ini 120 nanometer gitu. Jadi transisinya bisa kurang lebih kayak gini ya bentuknya. Oh, maaf, harusnya yang sigma star tuh harusnya nggak di 100 nggak sih kan? Uh, dari N ke P star segini, dari N ke sigma star segini, dari P ke P star segini. Jadi sigma ke sigma star bisa dianggap sekitar 100 nanometer ya. Ini nggak betul-betul spesifik, tapi karena energinya gede banget rentangnya, jadi ya aproksimasi segitu ya kurang lebih cukup signifikan, cukup itu sih akurat sih. Ya,
Begitu intinya. Oke. Terus tentukan term simbol H2 dalam keadaan dasar. Tentukan juga term simbol yang mungkin untuk H2 yang tereksitasi orbitalnya ke elektronnya ke 2s. Nah, ini keadaan dasarnya kayak gini nih. Orbitalnya kan di sigma. Nah, sigma itu nilai lambdanya ini sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 berarti lambdanya sama dengan apa tuh? S. S dipanjangin jadi sigma kan. Jadi sigma. Nah, terus kita lihat multiplisitasnya yang ini. Multiplisitasnya yang ini berapa? Berarti 0 kan? Spinnya. S-nya kan sama dengan 0 kan? Berarti 2S tambah satunya sama dengan 1. Berarti 1 1 terus ini apa nih? Sigma paritas yang bawahnya ini uh, plus 1 kali plus 1 ya. Karena kedua kedua orbital P itu sifatnya simetris terhadap terhadap refleksi gitu. Orbital V itu sigma sigma. Oh. Jadi kalau ini direfleksikan kan nggak berubah tanda gitu intinya. Nah, oke. Okay. Cuman kalian nggak harus sih ngasih yang paritas yang plus ini nggak harus sih. Cuman ya nggak apa-apa sih kalau kalian mau ngasih. Tapi yang lebih berguna lagi yang ini paritas yang bawahnya. Nah, kalau misalnya sigma bonding, sigma bonding itu sifat paritasnya gimana? Sigma bonding itu sifat paritasnya dia tuh simetris terhadap inversi. Makanya paritasnya adalah Gerade. Nah, ini kan kalau misalnya diinversikan, ini digerakkan ke sini kan nggak berubah tanda kan. Nah, makanya paritasnya jadi Gerade. Nah, tapi kalau misalnya ini berubah tanda kayak gini, terus yang satu kayak gini, terus yang satu kayak gini, di sini, yang satu kayak gini, terus yang satu kayak gini. Ini kan nggak simetris terhadap inversi kan? Nah, ya udah berarti paritasnya ungrade kan, kayak gitu. Nah, terus apalagi setelah dapat ini kalian juga bisa tentuin nilai ininya. Apa ini namanya nggak tahu. Ini namanya didapatkan dari lambda ditambah sigma. Nah, sigma itu apa? Sigma itu nilainya dari min S, dari S, terus S min 1 sampai min S gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kan S-nya kan sama dengan 0 ya. Nah, S-nya sama dengan 0 berarti ya udah 0 kan? Berarti 0. Ini sigmanya berarti 0, tapi lambdanya juga 0. Berarti 1 sigma G 0. Kita simbol utamanya. Terus term simbol keadaan tereksitasinya. Nah, ya udah ya, berarti sama aja kayak tadi. Ini apa nih? Yang satu berada di orbital itu apa nih? Sigma juga yang di atasnya 2s. Nah, berarti multiplisitasnya kan ini setengah tambah setengah sama dengan 1 ya. S sama dengan 1. Berarti 2S tambah 1 sama dengan 3. Nah, terus ini total lambdanya berapa? Lambda sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya udah, termnya berarti sigma lagi. Sigma lagi, dua-duanya di Gerade, terus apalagi yang kita butuhin? Kita tentuin ininya nih. Sama dengan lambda tambah sigma. Sigmanya kan berarti
1 ya. Berarti ini 1,0. Terus ininya kan tadi 0 ya. Berarti ini bisa 1, ini bisa 0 gitu ininya. Nah, ya udah berarti ini bisa 3 sigma G 1, 3 sigma G 0. Oke? Nah, terus yang G, Frank-Condon Principle. Jelaskan prinsip Frank-Condon, termasuk dampaknya pada tingkat energi vibrasi yang lebih mudah dicapai pada keadaan tereksitasi. Nah, apa yang terjadi? Jadi intinya nukleus itu sangat gede, jauh lebih masif daripada elektron. Jadi begitu ini elektron yang ada di bawah nih jebret ke sini, terus nukleusnya baru sadar gitu, karena kayak dikasih gaya, kayak apa terjadi perubahan medan gaya gitu, medan gaya yang terjadi pada nukleusnya. Nah akhirnya nukleusnya itu ngikutin medan gaya yang berubah. Makanya kenapa? Makanya ujung-ujungnya molekulnya jadi melakukan vibrasi gitu. Ini jadi bending, terus ini jadi stretching gitu. Kayak gitulah intinya. Nah, tapi kalau misalnya bond length pada molekulnya ujung-ujungnya sama, equilibrium bond length atau panjang ikatan pada kesetimbangan pada molekulnya itu sama, berarti secara vibrasional dia nggak tereksitasi. Karena gini loh konsepnya. Jadi transisi elektronik pada dua electronic state itu bisa terjadi transisi vibrasional gitu. Sementara transisi vibrasional kalau terjadi bisa terjadi dengan transisi rotasional gitu. Nah, kayak gitu kan. Nah, ya udah berarti kalau misalnya kayak gini berarti kalau misalnya tereksitasi secara vibrasional, maka ininya harus memanjang dong. Karena kan yang satu, yang awalnya ini segini. Terus di tingkat yang selanjutnya, panjangnya segini. Jadi lebih panjang daripada ikatan yang di bawahnya gitu. Nah, jadi secara vibrasional, P aksen-aksennya berapa? Ya lebih dari 0. Karena buat bilangan kuantum vibrasi kan P tambah 1/2 V. V. Ini aku misalin N aja. Atau V tambah setengah HF deh. Ya, F. Ini V-nya dari 0, 1, 2, sampai seterusnya gitu. Nah, berarti yang pertama udah 0, yang kedua nggak boleh 0. Kalau misalnya panjang ikatan pada itu pada hasil apa nih? Hasil transisinya itu lebih panjang daripada awalnya, V aksennya itu nggak boleh 0 gitu. Oke, guys, dari sini ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain langsung on mic aja lah ya. Bagaimana? Oke, kenapa, Will? Ya, apa namanya kalau tuh soal-soal yang terkait term simbol biasanya kayak gimana gitu bentuknya? Nih. Oh ya, gua udah siapin sini yang terkait term simbol. Paling ya transisi yang diperbolehkan. Nih, kayak gini contohnya. Which of the following transitions are electric dipole allowed? Nah, ya udah ini tinggal ngapalin itu ya kan, tinggal ngapalin selection rules-nya. Nah, ini sebetulnya sama aja sih, sama delta S sama dengan 0. Terus apa nih? Ini delta L sama dengan 0, plus minus 1 gitu. Nah, ya udah kan sama-sama aja kan sama yang ini. Ya, delta lambdanya sama dengan 0, plus minus 1. Terus delta ms-nya ini kan ini S terus ini ms-nya gitu. Delta S-nya sama dengan 0, ms-nya sama dengan 0 juga. Berarti ini ngikutin delta L-nya gitu kan. Ya, berarti ya udah kita lihat dari sini. Nah, ini 2 ke 2, berarti delta S-nya sama dengan 0.
terus delta lambdanya sama dengan plus minus 1 sama 0, berarti boleh. Ini sama juga, boleh juga. Nah, terus yang ketiga, kenapa yang ketiga nggak boleh? Karena dari dari sigma, kan S itu analoginya sigma ya. Ini analognya pi, ini analognya D itu delta. Berarti ini 0, 1, 2. Ya udah, berarti ini ke sini nggak boleh kan? Ya udah, delta delta apa nih? Delta ininya, delta lambdanya 2. Salah berarti. Nah, terus yang ini plus ke min. Jadi bolehnya dari plus ke plus sama min ke min doang gitu. Jadi kalau dari plus ke min nggak boleh. Terus yang ini yang kelima plus ke plus berarti boleh. Nah, terus yang soal kedua ini sama aja gitu. Ini kan plus ke plus, terus delta S-nya 0, delta lambdanya sama dengan 0, berarti tinggal G ke U doang kan. Nah, paritasnya dalam transisi harus berubah gitu. Dari ke U ke G sama G ke U. Nah, makanya kenapa kok kemarin aku bilang kenapa kok kalau transisi D ke D nggak boleh gitu. Karena kan paritasnya orbital yang energinya lebih tinggi itu EG, terus paritasnya yang ada di sini ini T2G. Nah, makanya gimana caranya transisi D ke D ini bisa terjadi? Otomatis simetri orbitalnya ini harus berubah dong. Jadi contohnya misalnya distorsinya jadi D4H gitu. Ini kan simetrinya kan oktahedral gitu. Oktahedral terus jadi D4H, misalnya termnya jadi, maaf ya, ini entah dari D4H atau ke tetrahedral gitu. Aku rada lupa gitu. Tapi intinya kayak aku bilang perubahan simetri aja gitu. Perubahan simetri. Ini term simbol orbital yang ada di sini jadi E sama T2 doang. Jadi nggak ada paritas G-nya lagi gitu. Nah, ini akhirnya setelah berubah, akhirnya D ke D baru boleh terjadi gitu. Oke? Oke guys, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu kalau buat yang term simbol di molekuler gini ada penentuan siapa yang tingkat energinya paling tinggi atau paling rendah gitu nggak? Ya. Ada sih waktu itu di Atkins, contohnya sebentar. Waktu itu kalau nggak salah NO ya, NO, nitrogen electronic spectra. Nah, di Atkins nggak terlalu dibilangin sih, nggak terlalu kayak ditinjau gitu. Tapi contohnya gini nih, aku copy dulu. Nah, NO 2pi 1/2 berarti dia energinya lebih rendah daripada 2pi 3/2. Nah, sementara NO tuh kan udah jelas lebih lebih dari setengah ya keisinya. Nah, dia lebih dari setengah terisinya, makanya kayak gini ya, apa nih? Energinya lebih tinggi yang 3/2, yang total ininya lebih gede gitu. Ininya lebih gede, ininya naik, energinya naik. Cuman kayak aku belum melihat sih jujur aja buat molekul yang konfigurasinya kurang dari setengah gitu. Bisa aja energinya apa nih turun, terus ininya naik gitu. Jadi nanti aku coba cari dulu, nanti aku coba itu ya, konfirmasi dulu ya. Karena Terima kasih ya. oke. Terus apa lagi sih biasanya, kayak paling cuman ini kan, ini contohnya nih. Ground state molecular term symbol of O2, N2, N2 plus, O2 plus. Ya caranya sama kayak tadi sih. Nah, kayak gini ya. Pertama cari S dulu, terus tentukan
Nah, deltanya kalau misalnya kok delta, lambdanya kalau misalnya sigma kan berarti 0 ya. Terus P berarti plus 1. Nah, ya udah. Ya tinggal kayak gitu dah. Kayak masukin lambda sama intinya kayak nyari term simbol apa nih? Atom biasa gitu. Oke guys, ada yang mau bertanya lagi apa enggak? Soal ini. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, selain perhitungan kuantum standar, LCAOMO untuk molekul dilambangkan pada pula perhitungan kuantum yang merupakan penyederhanaan dari LCAOMO, yaitu Haskell gitulah intinya kan kayak gitu. Nah, terus jelaskan perbedaan antara metode LCAOMO yang lengkap dengan metode Haskell dari sisi. Nah, yang pertama elektron yang dipertimbangkan dalam perhitungan. Terus yang kedua informasi dasar yang diperlukan. Nah, ya udah kan LCAOMO itu intinya kita mengkonstruksi molekular orbital dari kombinasi linear atomic orbitalnya. Salah satu contohnya kayak apa? Salah satu contohnya kayak itu kan kayak yang apa ya kemarin NH3 apa BF3 gitu. Yang kemarin itu yang ujung-ujungnya bentuknya kayak gini. Terus ada satu di sini, terus ada satu di sini. Dihitungnya gimana? Hitungnya dari representasi irreducible-nya. Nah, dari tabel karakternya itu kita konversi. Kita hitung representasinya buat setiap orbitalnya apa aja, terus kita bikin orbitalnya seperti apa gitu. Nah, ya udah akhirnya jadi yang digunakan adalah semua elektron ikatannya. Dari elektron valensi atom-atom yang berikatan gitu. Tapi kalau Haskell itu yang digunakan itu cuma itunya elektron V-nya dong. Kalau misalnya untuk molekul-molekul yang terkonjugasi. Jadi elektron-elektron yang digunakan untuk berikatan sigma nggak ada yang dipakai di situ. Nah, terus sebenarnya informasi dasarnya LCAO ya fungsi gelombangnya diperlukan, terus simetri orbital, terus ya pokoknya dari tabel karakter lah ya. Sementara akal itu cuma membutuhkan struktur molekulnya aja gitu. Struktur molekulnya aja disimpulkan dari interaksi-interaksi antar tetangganya gitu. Nah, terus pada metode Haskell ini HII dilambangkan dengan alfa, integral resonansi dengan beta, terus sebenarnya lalu integral overlap dilambangkan dengan S. Jelaskan hampiran-hampiran yang dilakukan pada metode Haskell. Nah, hampiran-hampiran yang pada metode Haskell adalah sebagai berikut. Nah, jadi nilai SAB itu overlap antara orbital antara atom yang satu dengan atom yang lainnya itu sama dengan 0 gitu. Antara dua atom gitu, misalnya ada A sama B. SAB-nya kita hilangkan gitu buat mempersimpel perhitungan. Terus kedua, integral resonansi antar non tetangga sama dengan 0. Jadi misalnya ada C, yang ini 0. Terus integral sisanya beta. Terus yang pertama tentunya ya integral dengan dirinya sendiri, alfa gitu. Integral kolom gitu lah intinya. Terus susunlah determinan sekuler bagi radikal siklopropenil dan etilen siklobutadiena. Silakan alfa dan beta disubstitusi sehingga dapat dalam determinan itu hanya mengandung satu variabel X. Nah, ya udah. Ini siklopropenil kayak gini. Alfa min E, beta, terus bla 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 bla. Ya udah, terus ini kan dikonversi jadi alfa min E per beta.
sama dengan X, ya udah ininya jadi X, ini jadi 1, ini X, ini jadi 1, ini X, ini 1, ini 1, X, kayak gitu. Nah, sama juga dengan etilen siklobutadiena, kalian harus pilih dulu yang dari mana kalian mau mulai gitu. Cuman hasil akhirnya kalau kalian hitung energinya sama aja gitu. Nah, ya udah, ini yang pertama, misalnya aku ambil dari sini ya, ambil dari sini, terus sebenarnya ambil yang kedua dari sini, ya bentuknya jadi kayak gini. Oke guys, ada yang mau ditanyakan dari Hakau? Ada yang masih bingung dengan Hakau? Ini tinggal masuk-masukin aja lah ya intinya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke soal yang lainnya. Nah, struktur molekul secara umum memiliki keteraturan dalam ruang 3 dimensi yang dikenal sebagai simetri molekul. Bla 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 bla. Jelaskan dengan singkat 5 unsur elemen simetri yang dikenal beserta operasi simetrinya. Nah, ini 5 unsur simetri yang dikenal itu adalah E, Cn, sigma, I, dan Sn. Artinya E itu apa? E itu identitas artinya. Cn artinya adalah rotasi 360 per N dari sumbu utamanya. Terus sigma sama dengan cermin, entah pada sumbu horizontal maupun vertikal gitu. Dan sigma yang sifatnya horizontal itu artinya dia tegak lurus dengan sumbu utamanya gitu. Nah, lalu inversi I artinya atomnya berpindah kedudukan, yang ke depan jadi yang ke depan jadi ke belakang, yang ke belakang jadi ke depan, yang kiri jadi ke kanan, yang kanan jadi ke kiri gitu. Nah, terus yang Sn itu artinya rotasi 360 kali sigma H. Oh ya, inversi tadi itu harus ada sumbu inversinya gitu, melalui sumbu. Jadi contohnya kayak gini. Boleh? A, B, C. Terus ini ada ini C, B, ini A, B. Ini sumbu inversinya yang ini. Ya udah, ini kan berarti bisa ke sini terus ke sini. Terus ini bisa ke sini terus ke sini. Ini bisa ke sini terus ke sini. Sama aja molekulnya nggak berubah gitu. Nah, oke. Terus ini nih. Sebutkan unsur-unsur simetri yang dimiliki molekul-molekul berikut serta penggolongannya dalam grup titik menurut aturan atau sistem Schoenflies. Nah, quinolin. Quinolin itu cuman punya satu mirror plane. Jadi berarti notasi simetrinya adalah CS. Coba kita cek apakah benar CS. Ya, betul. Karena dalam tabel karakternya, CS itu cuma punya E sama sigma H doang. Nah, terus yang kedua, C3H4 alena. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, berarti dia punya itu ya. E udah pasti punya, terus C2 yang ada di sini udah pasti punya juga. Terus ada sigma H-nya juga. Ada sigma H-nya juga secara perpendikular terhadap sumbu utamanya. Nah, terus ada sumbu lain yang namanya S4. S4 itu apa? Jadi ininya dirotasikan secara C4. Dirotasikan C4, ini kan jadi ke sini ya. Jadi naik atas bawah. Terus ini jadi lurus di bidangnya gitu. Nah, terus kita cerminkan dengan sigma H. Akhirnya
Kira kita dapat dah konfigurasi yang sama seperti di awal. Jadi akhirnya kita punya S4, C2, S4. Ya udah kita punya D2D. Nah terus XEF6, waduh ini kebangetan ini yang bikin soal karena banyak ya akunnya unsur simetrinya. Makanya kenapa dia disebut high symmetry OH karena banyak. Ya udah kan 6C2 terus ada S4, ada 6 sigma D, ada 3 sigma H, terus ada I gitu. Oke? Terus yang C ya. Untuk terangkan kekiralan molekul. Nah, molekul yang kiral itu simetrinya berarti pasti C1 kan. Kalau enggak berarti dia nggak punya apa nih, nggak punya itu apa nih, nggak punya sumbu simetri, bukan sumbu simetri, bidang simetri gitu, yang digunakan buat mencerminkan. Nah, gitu kan. Lalu hubungkan dengan unsur dan operasi simetri yang terlibat. Ya udah kan. Pembentukan ikatan P dan sigma yang melibatkan dua orbital atom P. Ya udah kan. Berarti pembentukan ikatan P ya simetrinya harus cocok sama itu ya. Pembentukan ikatan V dan sigmanya berarti simetri hasil pembentukan dari ikatan V dan sigma harus cocok sama yang ada di tabel karakternya kan gitu. Aku jujur aja kayak kurang ngerti sih maksud yang kedua ini kayak gimana, dijelaskannya berdasarkan apa gitu. Cuman ya intinya kayak gitulah ya, kalau misalnya terbentuk ikatan V kayak gini, maka ikatannya akhirnya dianggapnya hilang satu gitu yang sigmanya. Ya udah akhirnya sigmanya cuma 3, simetrinya berubah deh akhirnya. Simetrinya berubah. Jadi contohnya jadi apa nih? Contohnya jadi D3H dari tetrahedral ke D3H kayak gitu. Oke, ini rada subjektif lah ya yang ini apa anggapnya. Oh ya, bentuk hipotetiknya. Nah, C5H berarti punya apa nih? Punya cermin horizontal. Punya cermin horizontal gitu. Terus apa nih? C3V berarti punya cermin vertikal. Terus S4. S4 itu berarti dicerminin terhadap sigma H terus punya unsur C4 juga gitu. Jadi bentuk kayak gini. Oh ya sebentar, yang C5H pengen aku ralat dulu sebentar. Contohnya sebenarnya kayak gini sih kan, kayak yang aku kepikiran kayak kayak boric acid. Ya nanti kalian coba sendiri ya nemukan C5-nya di mana. Karena ya kayak kurang karakteristik jujur aja C5H itu. Oke? Oke, sekarang ke foto elektron spektrum. Menggunakan 21,21 elektron volt photon.
Nah, lalu kinetic energinya dari foton-fotonnya itu adalah 11,01, 8,23, dan 15,22 electronvolt. Sketch di molecular orbital energy level diagram for the species showing the ionization energies of the three identifiable orbitals. Nah, ya gini, pokoknya intinya kalau misalnya kena soal kayak gini, ya kembali lagi, yang energi ionisasinya paling kecil, yang dibutuhkan buat mengeksitasi ke tingkat energi infinite, adalah yang paling dekat dengan tingkat energi infinite, yaitu yang paling tinggi energinya. Ya udah, berarti yang ini kan. Berarti yang C itu yang 5,99 yang energi orbital tertinggi, terus ini yang A itu yang 10,2 electronvolt yang energinya tertinggi, lalu yang 12,98. Oh iya, sama aku soal kemarin yang tingkat energi fotoelektron itu aku ralat ya jawabannya. Jawabannya jadi dari tingkat energi yang paling bawah kedua gitu, bukan yang paling bawah. Karena ya ternyata setelah aku lihat lagi di internet, ternyata kalau tingkat energinya beda jauh itu artinya turun satu orbital gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya grafik kayak gini, misalnya ini kayak gini terus kayak gini, terus tiba-tiba muncul lagi kayak gini. Ini berarti ada berapa orbital kira-kira? Ini ada 1, ada 2, ada 3 orbital kan berarti. Andaikan yang kedua ini degenerate gitu. Jadi susunan orbitalnya bakal kayak gini. Ini energi ionisasinya makin gede ya ke sana. Kayak gitu. Oke guys, ada yang mau ditanyain sampai di sini? Kalau mau ditanya langsung unmic aja ya. Oke, belum ada yang mau ditanya nih. Seriusan. Oke. Terus ini kayaknya nggak keluar sih, cuman boleh kalian hafal rumusnya sih kalau misalnya perlu. Nah, estimate the orbital energies to use in the calculation of the molecular orbitals of HCl. Terus sebenarnya betanya dikasih tahu min 1 electronvolt. Nah, ya akhirnya kalian menggunakan gini. Rumus E plus min sama dengan setengah alfa A tambah alfa B tambah setengah alfa A min alfa B. Nah, masukin akarnya yang ini. Jadi E plusnya dapat min 6,06 electronvolt dan E minnya dapat min 8,88 electronvolt. Dan ini merupakan suatu kasus yang cukup anomali sih menurutku, karena kenapa ya? Karena energi E plusnya itu kan harusnya lebih kecil gitu. Harusnya lebih negatif gitu. Tapi ininya lebih gede gitu. Untuk alasannya kenapa ya, kemungkinan karena perbedaan energi H sama Cl ini nggak beda jauh amat gitu. Cuman kayaknya ini nggak bakal keluar sih. Ini juga nggak bakal keluar. Nah, nih kita harus mengklasifikasikan rotor-rotor yang ini nih. O3, CH3, CH3, XeO4, FeCP2. Nah, ya udah kan. Rotor kan cuma apa? Simetrik. Linear. Sama itu kan. Apa namanya? Spherical kan. Ya udah, ini simetrik. Terus ini triatomic linear. CP itu siklopentadienal ya. Berarti strukturnya kayak gini.
Nah, terus yang ini linear diatomic, simetrik, terus yang ini simetrik juga, terus yang ini triatomic tapi linear gitu. Oke? Nah, ini tinggal bayang-bayangin aja lah ya kalau misalnya yang kayak gini. Nah, ini. Sekarang mulai ngitung-ngitungnya nih, yang paling mungkin keluar. The wave number of the incident radiation. Jadi radiasi awalnya wave number-nya udah dikasih tahu ya pada Raman spektrometer 2487%. Nah, jadi kita review lagi nih, bagaimana Raman spektrometer itu bekerja. Nah, jadi pertama kalau misalnya molekul kalian kasih iradiasi dengan radiasi tertentu, maka molekul tersebut bakal menghamburkan cahaya, itu radiasi yang tadi. Terus setelah dihamburkan, hamburannya bisa bersifat elastik dan inelastik gitu. Nah, hamburan elastik, kalau misalnya terjadi hamburan yang elastik, maka ini prosesnya bakal cuma jadi kayak emisi biasa aja kan. Habis dihamburkan terus diemisikan kan gitu. Berarti V aksen sama dengan V gitu. Tapi kalau misalnya inelastik berarti either molekulnya kehilangan sebagian energi atau radiasinya kehilangan energinya. Nah, kalau misalnya radiasi kehilangan energi setelah itu ya, maksudnya setelah diemisikan, berarti dia itu ya, berarti namanya Stokes gitu. Stokes radiasinya. Nah, tapi kalau misalnya radiasinya apa nih? Tambahan energi, molekulnya kehilangan energi, berarti namanya anti-Stokes. Nah, jadi kalian gampangnya ngapal gimana? Anti-Stokes itu artinya stonks gitu, stonks. Radiasinya bertambah energinya gitu. Stonks. Nah, terus ini transisinya udah dikasih tahu dari 0 ke 2. Nah, delta J-nya Stokes itu, delta J-nya berarti plus 2 kan? Plus 2. Ya udah, akhirnya V min F kali J plus 2 min F J gitu. Ya udah, masukin J-nya sama dengan 0, ini 0, berarti V min 6D, berarti 2475 per cm. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang apa nih? Yang Raman itu selection rules-nya cukup beda ya dengan rotational biasa, karena kalau misalnya rotational itu kan berarti dia mengabsorpsi energi terus terjadi rotasi terus diemisikan balik. Nah, ini fotonnya diambilkan terus diemisikan balik kan gitu. Ya udah. Terus ini linear, berarti delta J-nya sama dengan 0 sama plus minus 2. Kalau simetrik, delta J-nya sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan delta K-nya sama dengan 0 gitu. Oke. Nih, kalau misalnya original, delta J sama dengan plus minus 1, delta MJ sama dengan 0, plus minus 1, dan delta K-nya sama dengan 0 juga. Kayak gitu. Nah, oke guys, ada yang mau ditanyain sampai di situ? Bagaimana? Adakah pertanyaan mengenai prinsip-prinsip apa aja ya kayak molecular spektroskopi gitu? Aku juga pengen ngecek rumusnya sebentar sih. Vibration. Masih suka bingung ini sih area apa namanya, kan kalau rotasi ada Raman, vibrasi ada Raman, transisi juga kalau nggak salah ada Raman. Kayak gimana bedain Raman yang dimaksud tuh Raman yang mana? Ya itu kan tergantung itunya nggak sih, tergantung apa nih? Tergantung energinya, energi fotonnya itu cukup buat membuat transisinya tersebut enggak sih kan? Ya kan kalau misalnya cukup, kalau misalnya fotonnya cuma microwave doang,
fotonya microwave doang, cukupnya buat rotasi doang. Tapi kalau energi yang diberikan cukup cukup buat apa nih? Elektronik atau vibrasional ya itu kan ya vibrasional gitu. Tapi intinya gini loh, intinya kalau misalnya dalam kasusnya Raman yang ini transisinya gabungan gitu antara vibrasional sama rotasional. Karena kan energi yang digunakan ini yang diberikan kan cukup gede gitu. Jadi sementara elektronik kan biasanya jarang gitu. Kalau elektronik kan beda energinya gede banget. Jadi ya udah yang terjadi akhirnya transisi rotasional. Namun yang terjadi dia bisa juga kalau misalnya udah transisi rotasional sih vibrasional, yang terjadi setelah vibrasional dia bisa mengalami transisi rotasional juga atau tidak mengalami sama sekali, kan bisa juga kan. Kalau delta J-nya sama dengan 0 gimana? Ya nggak terjadi transisi rotasional kan. Jadi pokoknya ya ini kebanyakan yang digunakan di Raman itu adalah transisi vibrasional gitu. Karena kalau misalnya transisi elektronik ya susah kan, energinya banyak banget harus. Gimana misal? Cuman ya prinsipnya kalau misalnya Raman itu perbedaan polarisabilitas ya dari molekulnya. Contohnya kalau misalnya ini CO2 kan bentuknya gini. Terus ini jadi panjang segini. Terus ini jadi panjang segini. Ini namanya perbedaan polarisabilitas gitu. Karena kenapa? Karena distribusi elektronnya pada molekulnya jadi berubah kan. Nah sementara kalau misalnya yang kayak gini, terus jadi yang satu jadi pendek segini, terus jadi yang satu jadi panjang segini, ini nggak berubah gitu polarisabilitasnya. Karena kenapa? Karena ini polarisabilitasnya berkurang sebanyak segini, tapi ini polarisabilitasnya bertambah sebanyak segini. Jadi nggak berubah gitu. Oke, gimana? Misal? Oke. Vibrational Raman spektra bla 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 bla. Paling soal vibrasional yang keluar apa sih? Kayak konstanta Coriolis gitu keluar lagi nggak ya? Kayak penasaran aku jujur aja. Oh iya, nih. Kalau misalnya radiasinya anti-Stokes, ingat ya, delta J-nya sama dengan -2 gitu. Jadi sama V sama dengan V aksen sama dengan V tambah F kali J min F J min 2. Jadi ya berarti J kali J tambah 1 min J min 2 kali J min 1. Berapa itu? J kuadrat tambah J min J kuadrat min 3J tambah 2. Berarti 4J min 2. Berarti P tambah 2B 2J min 1 ya. Kayak gini. Nah kalau misalnya J-nya delta J-nya min 2 berarti ya ini ya, berarti J awalnya harus dari 2 dari 2 3 4 5 6 7 2,3 seterusnya. Nah, kalau misalnya delta J-nya plus 2 ini J-nya dari 0 1 dan seterusnya. Oke. Nih. Yang biasanya keluar lagi nih. Hitung momen inersianya kalau misalnya dikasih tahu kayak gini. 83,32, 104,13, 124,73 bla 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 bla. Nah, ini rotasional ya. Rotasional biasa, bukan Raman. Ingat.
Jadi rotasional biasa, delta J-nya sama dengan plus minus 1. Delta J-nya sama dengan plus minus 1. Nah, kalau delta J-nya plus minus 1 berarti ya gini, V sama dengan V aksen sama dengan V tambah F kali J plus 1 min. Oh iya, ini rotasional doang ya, berarti separasinya delta E sama dengan Fj plus 1 min Fj. Berarti berapa tuh? J kuadrat J tambah 2 kali J tambah 1 min J tambah 1 kan? Ya udah, J tambah 2 min J berapa? 2 J tambah 1 kan? Nah, 2J tambah 1 berarti ini kan separasinya berarti 2J 2J kan? 2B oh, 2B J tambah 1 kan? Nah, makanya ya udah 2B terus ya dapat kan ini separasinya kan 20,81. Terus B-nya 10,405 per cm. Ya udah masukin rumus H bar per 4pi CI. Nah, I-nya sama dengan mu R kuadrat. Mu-nya berarti kita hitung dulu masa reduksinya 1H35Cl dulu. Jadi 35 kali 1 per 35 tambah 1. Dengan 0,972. Nah, 0,972 dikalikan 1,66 kali 10 kg per amu gitu. Ya udah berarti dapat kg-nya kan. Nah, ya udah kan berarti masukin aja ke rumus ini. Dapat C-nya harus dikonvert ke dalam cm ya. Cm jadi 3 kali 10 pangkat 10. Nah, ya udah X-nya kan dapat 1,29 kali 10 pangkat min 10 meter berarti itunya bond length-nya 129 pikometer. Kayak gitu. Oke. Jadi intinya kalau misalnya masa reduksinya makin naik, B-nya makin turun. Oke guys, ada yang mau ditanyain soal di sini? Ini minta dapat X dari mana? X itu R kuadrat kah? Sebentar. X itu R ya? Sorry. Aku biasaan gitu kayak aku nulis apa X ya kayak gitu. Ya udah kan. Ya. R-nya kayak segini kan R. Gitu. Oke, misal gimana? Ada yang perlu aku jelasin lagi? Enggak aman. Oke, aman ya. Guys, gimana nih yang lain? Gampang lah ya pada ngitung-ngitung kayak gini. Tinggal kecermatan sedikit aja gitu. Mana lagi ya? Ini ya serupa juga sih, cuman ditambahin ini, jadi aku lewatin aja kali ya. Nah, ini kan udah tadi. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya statistical thermodynamics. Nah, ini aku bilang ini materi yang paling betul-betul bikin aku pusing semua. Kenapa? Karena udah di kelas cuman diajarinnya cuman kayak cuman kayak baca-baca PPT doang, terus
materi yang diujikan ya kayak rasanya nggak lengkap, jadi kayak rasanya nggak enak aja gitu, kayak belajarnya sepotong-sepotong gitu. Nah, ini nih. Calculate the relative populations of a spherical rotor at 298K in the levels with J sama dengan 0 and J equals to 5 given that B is 2.71 per centimeter. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghitung energi relatifnya dulu. Kita harus tentuin dulu energi E0-nya berapa. Nah, E0-nya ini kan sama dengan HC B J kali J tambah 1. Nah, nilai J yang diperbolehkan itu tuh kan sama dengan 0, 1, 2, 3. Jadi energi nolnya adalah J sama dengan 0. Berarti energi nolnya sama dengan 0. Nah, jadi ya udah kita bebas masukin energi relatifnya. Energi relatifnya HCB J tambah 1 min 0. Ya udah berarti HCB J tambah 1 ya. Nah, ya udah sekarang kita cara membandingkan relative population adalah nih, N1 per NI per N sama dengan E pangkat min B EI per Q. Q-nya itu sama dengan sigma dari I apa nih? E pangkat min B EI. Ya udah. Tapi di sini kita harus menghitung degenerasinya juga. Degenerasinya yang ada di sini, degenerasi. Oh ya, ini berarti G. Degenerasinya. Ini juga ada G-nya ya harusnya. Degenerasinya berarti 2J tambah 1. Ya karena kan kalau misalnya J-nya sama dengan 5, nilai MJ-nya kan berarti min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 11 kan. Nah, ya udah kan. Ya udah berarti kita hitung energinya. Berarti 11 E pangkat min B min HCB per 3 kali 30. Kan ini 5 kali 6 ya, jadi 30. Terus per 1. J-nya sama dengan 0, berarti energinya sama dengan 0. Fungsi partisinya adalah 1 gitu. Nah, ya udah, kita dapatnya 7,423. Jadi, populasi di J sama dengan 5 itu adalah 7 kali lipatnya populasi di J sama dengan 0 per 298 Kelvin. Nah, artinya apa? Artinya pada temperatur segitu, sebagian besar molekulnya itu sudah tereksitasi populasinya sudah mengalami transisi gitu ke J sama dengan 5 gitu ini. Oke? Ada yang mau ditanyain, guys? Ini ngapal rumus lah ya intinya. Nah, a certain molecule has a non-degenerate excited state lying at 540 per centimeter. At what temperature will 10% of the molecule be in the upper state? Nah, non-degenerate state berarti degenerasinya sama dengan 1. Terus, kalau 10%-nya dia tereksitasi, 10% tereksitasi, berarti perbandingan populasi awal, populasi atas dan awalnya adalah 10 per 100 min 10 dong. Jadi 1/9 kan. Terus at what temperature will 10% bla bla bla. Ya udah kan berarti E pangkat min HCV per KT sama dengan 1/9. Ya udah kalian learnin dua-duanya dapat dah 354 Kelvin temperatur. Oke guys, gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang masih bingung nggak? Gampang lah ya, tinggal masukin rumus. Nah, untuk problem 13A1 ini,
kalau ada 5 molekul dengan total energinya 5 E gitu. Lalu dia bisa mengoccupy state dengan energi JE. Kan? J sama dengan 0, 1, 2, bla bla bla. Nah, calculate the weight of the configuration in which the molecules are distributed evenly. Jadi, tentukan berat konfigurasinya. Nah, kalian tinggal pikirin kemungkinan-kemungkinannya aja gitu. Nah, ini kan contohnya, aku punya 4 molekul di energi sama dengan 0. Dan 1 molekul di energi sama dengan 5E gitu. 5E, 4E, 3E, 2E, 1E. Nah, ini kan total energinya sama dengan 5. Ya udah berarti weight-nya berapa? N faktorial per N0 faktorial tambah kali N1 faktorial hingga NI faktorial. Ya udah berarti kan 5 kali 5, 4, 1, 5 berarti. Nah, kalian pikirin konfigurasi yang lainnya kan bisa 41, bisa 32, terus ada 2 di 1, bla bla bla, sisanya yang lain. Terus kalian hitung semua pakai rumus yang ini. W sama dengan N faktorial per N0 faktorial, N1 faktorial, hingga NI faktorial. Oke ya? Oke. Terus 13D1. Identify the systems for which it is essential to include a factor of 1 per N faktorial. Nah, faktor 1 per N faktorial digunakan untuk menentukan konfigurasi molekul atau atom yang tidak bisa dibedakan gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya aku punya sebuah sampel dari gas helium, molekulnya bisa dibedakan nggak? Ya, tentunya enggak kan? Karena kalau misalnya sampelnya gas helium, tiap molekul kan bentuknya sama kan? Nah, karbon monoksida juga kayak gitu. Nah, kecuali kalau misalnya padatan kan bisa gimana ya? Bisa dipotong-potong gitu kan? Ukurannya beda-beda kan bisa kayak gitu. Nah, makanya ya kayak nggak bisa pakai n faktorial gitu. Sama juga sama apa namanya water vapor. Ini molekul-molekulnya bisa dibedakan kalau misalnya bukan gas gitu intinya. Kalau misalnya kalian mau tahu dapatnya dari mana ya mangga Atkins-nya dibaca di bab yang statistical thermodynamics. Nah, terus ini sebenarnya yang kemungkinan lagi keluar penggunaan fungsi partisi. Nah, misal ada dua konformasi ya, A dan B. Dia berbeda di energi sebanyak 5 kJ per mol. Dan konformasi C itu 0,5 kJ per mol di atasnya B. Berarti energinya berapa? 5,5 kan? 5,5 kJ per mol. Relatif terhadap yang di bawah. Nah, yaudah. What proportion of molecules will be in the conformation B? Kalau misalnya degenerasinya dianggap 1 gitu. Nah, ya udah. Relatifnya kan segini. Ya udah, masukin aja. Q sama dengan sigma I, E pangkat min beta I. Ini sampai infinite ya. Bukan infinite, sampai jumlah tingkatan energinya itu. Jadi ya udah, saat ini energi 0 kan, ini 1, ini 2 kan. Ya udah, kita tambahin semua, Q-nya dapat 1,199, terus yang B-nya berarti tinggal NI per N sama dengan Q sama dengan E pangkat min B E I per I. Ya udah, tinggal berarti 0,0921. Yang ini dibagi totalnya yang ini gitu. Oke, gimana yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Bentar.
Nentu BTW sorry ya Mark, tadi apa kayak gue nggak sempat jawab. Tadi tuh nentuin irep buat masing-masing vibrasi maksudnya gimana ya? Ada Mark nggak di sini? Yang kayak soal UAS kemarin, ya maksudnya gimana nentuin irreducible. Nah, yang mana yang Raman ya, Raman kan fungsinya kuadrat, XY, X kuadrat, Y kuadrat, ya tinggal baca tabel karakternya aja dong. Ya kecuali lu bisa ngapalin itu sih, kecuali lu bisa ngapalin mode-mode geraknya kayak gitu. Ya misalnya lu udah tahu A1 Raman aktif. Nah udah ya A1 itu artinya apa gitu. A1 itu artinya ya bisa gimana ya? Bisa lu turunin sih dari tabel karakternya. Cuman ya kayak itu kan nggak diajarin kan. Paling ya udah langsung dikasih tahu di soal. Ya, yang kuadrat pasti Raman, yang single pasti IR. Ya, iya betul. Tapi keduanya kan bisa overlap gitu kalau misalnya nggak ada sumbu inversinya gitu. Oke guys, gimana ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, aku berterima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk tutorial kuantitatif kali ini. Jadi ya semangat, semoga sukses ujiannya besok. Dan terima kasih.